Elisabet, Maria Magdalena, dan Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Namun ketika mereka melayang pandang, tampaklah batu itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, Jangan terkejut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret, yang mengisahkan. Ia telah dibangkitkan. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka memberikan dia. Sekarang, pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan juga kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dilakukan. Katakan kepada kamu. Selamat Paskah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami majelis jemaat bertugas di GKI Jemaat Galilea Bekasi mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Paskah. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Kristina. Amin. Setelah menjalani masa-masa introspeksi diri, bertobat, dan alami pertumbuhan spiritualitas di minggu-minggu Prapaskah, kini kita tiba di hari Paskah. Kebangkitan Kristus memberikan keselamatan dan kehidupan bagi seluruh umat manusia sebagai satu keluarga. Kristus meneguhkan dan mengukuhkan karya-karya gereja bagi dunia. Sambutlah kebangkitannya dengan syukur dan sukacita. Muliakan dan agungkanlah namanya, sebab kasih-Nya yang tulus dan sempurna telah menganugerahkan keselamatan bagi kita dan keluarga kita. Selamat Paskah, kebangkitan yang menyelamatkan kita. Silakan bersama. bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup
menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat, mari berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Terus bangkit soraklah, bumi sedang berbalasan bersyukur. Haleluya, muliakan Tuhanku. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah Paskah subuh di pagi hari ini.
pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Keselamatan dari Allah adalah karya kasih-Nya yang sempurna dan kudus, yang menebus dan memulihkan hidup kita menjadi baru. Baru karena kita tidak lagi dibelenggu oleh kuasa dosa. Baru karena kita hidup dalam kasih-Nya yang membuat kita untuk sadar akan ketidaklayakan kita di hadapan-Nya, dan membuat kita juga sadar untuk mengasihi sesama dengan utuh, memaafkan dan menghargai siapapun sesama yang ada bersama kita.
Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk pada pelayanan Tuhan. Mari saat ini kita berdoa. Di pagi yang penuh ini kami bersyukur inilah Natal, inilah Paskah Kristus 2025. Kami keluarga besar Galilea ada di Villa Windsor. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang membawa kami ada di tempat ini, dan kami percaya melalui tim kerja panitia yang sudah berlelah, berjuang dan menghadirkan proses syukur ini, kami imani kuasa kemuliaan Tuhan bersama menyertai mereka. Dan ketika kami menerima hari baru dan Paskah di pagi yang mulia ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman. Kami memutuskan bahwa saya akan menjadi pikiran kami sehingga Paskah Kristus ini menjadi berkat untuk kami lakukan pada kehidupan di tengah keluarga dan di mana kehidupan ada. Bersabdalah kami anak-anakmu mendengarkan. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab saat ini akan dibacakan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 18 yang menyatakan kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ. Namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu keluar. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di
tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah menjadi pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya Dia di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi kita semua. Pagi, selamat Paskah tahun 2025. Tepatnya di tanggal 20 bulan April. Mau akhir bulan di bulan April ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu ada yang tadi mandi mas foto? Mas foto itu tadi yang muda, ada 2 kali dia semakin kecil karena dingin, atau 4 kali 6 seluruh muka. Ada yang memang hanya gosok gigi, tapi tidak jadi masalah. Saat ini kita Paskah, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, ada di antara Bapak Ibu dengan air yang dingin. Saya salah satu bagian orang yang mandi. Ya, nah juga sih Bapak Ibu, seger gitu ya. Kalau bahasa Jawanya seger, nyaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita silakan berdiri semua. Anak-anak kita yang PA itu silakan berdiri. Kita nyanyi Nadi Damai Sejahtera. Ya, kayaknya masih males-males ya Kak. Berdiri. Yang kecil-kecil tuh, yang PA itu masih mau ya. Berdiri. Kita nyanyi semua. Ngedar-ngedar semua di orang tuanya. Ngedar itu ngedar-ngedar ya. Ngedar-ngedar di orang tua. Ya, coba berdiri. Ini nah, pas kita semua ya berdiri semua ke depan. Ya. Kata-kata lagi yang seperti apa itu?
Bapak Ibu Saudara, selamat pagi dan juga saya ucapkan serta berikutnya. Perempuan yang membuka kubur kosong itu bernama Maria Magdalena, mewakili bagaimana cara Yesus menempatkan kehadiran penyampaian kabar sukacita kepada perempuan yang konteks masyarakat Yahudi pada saat itu mereka orang yang nomor 2 atau tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kabar apapun juga menyangkut keselamatan. Tapi perikop Matius, Markus, Lukas membawa kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus menempatkan sosok perempuan-perempuan. Tapi sebutan untuk perikop kita itu nama Maria Magdalena mengabarkan Injil, kabar sukacita. Di tengah perjalanan pagi-pagi benar. Bapak Ibu Saudara, mengapa disebutkan pagi-pagi benar? Pagi-pagi benar itu merujuk budaya Yahudi. Kalau orang yang baru meninggal, maka anggota keluarga itu akan datang di situ untuk merawat jenazah, merawat mayat Yesus. Yang terjadi, Ibu Bapak Saudara, penemuan kubur kosong oleh Maria Magdalena. Sedang berikutnya, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap. Seperti inilah suasananya kira-kira Bapak Ibu. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap. Di tempat ini matahari belum keluar. Di waktu 2000 tahun yang lalu juga demikian Bapak Ibu Saudara. Belum keluar mataharinya. Pagi-pagi benar. Bapak Ibu tahu, dalam kondisi pasca kematian Yesus yang membuat mereka merasakan ketakutan yang disebut di tadi malam Sabtu sunyi, Sabtu teduh. Sosok perempuan itu datang merawat jenazah Maria Yesus. Pagi-pagi padahal Bapak Saudara, pada konteks perjalanan pagi-pagi benar ini, kalau dalam urutan perjalanan waktu dibutuhkan juga tenaga, pikiran, dan tanda kutip waspada. Karena perjalanan menuju kubur Yesus itu bukan jalan yang bagus, bukan jalan yang aman. Dengar Bapak Ibu yang mengeluh tanda-tanda ini kok tanda-tandanya licin ya, tanda-tandanya tidak kelihatan ya. Itu masih bagus Bapak Ibu, jauh bagusnya. Mayat Yesus itu biarpun di kuburan yang tanda kutip kepunyaan dari Yusuf orang Arimatia ini, tetapi tetap yang namanya kuburan itu tidak sebagus kalau
Dan Bapak Ibu Saudara, ketika penyebutan Tuhan ku hilang itu menandakan betapa Injil Yohanes ini mau mengedepankan keilahian, kemesiasan daripada Yesus. Penyebutan Tuhan itu berbeda dengan beberapa Injil sinoptis yang lain. Ini hebatnya Yohanes. Yohanes sangat berbeda dengan Markus, Lukas, Yohanes sangat mengedepankan ketuhanan daripada Yesus. Sehingga dibilang firman Allah itu menjadi manusia. Dia mau mengedepankan tentang kehadiran manusia Yesus dan Yesus sebagai Tuhan dalam proses dari catatan peristiwa yang dilihat dan diperhatikan, dan Yohanes hadir di situ sebagai murid, dan dia menjelaskan secara detail dan jeli tentang kemesiasan dari Yesus Kristus. Dan ketika penyebutan pada dirinya Tuhan itu mau mengatakan kepada kita betapa perjalanan kehidupan spiritualitas dari Maria ini sangat kaget karena Tuhan itu bilang. Karena itu dia menangis. Sedang berikutnya, jadi suasana hati Maria penuh sukacita. Dia datang sebelum matahari terbit, tujuannya adalah merawat jenazah Yesus. Yang berikutnya, melihat batu telah terangkat dari kubur pada ayat yang pertama. Sedang berikutnya, lalu ini reaksi Maria. Dia datang kepada Simon Petrus dan murid yang lain. Bapak Ibu perhatikan yang menjadi bagian dari catatan-catatan Yohanes yang kita akan bersama melihat, Bapak Ibu. Dua murid yang pertama itu ada dua murid yang datang itu adalah Simon Petrus dan Yohanes. Karena itu adalah dua murid yang memang hadir dalam diri Yesus, yang pada proses di dalam Getsemani itu salah satu atau dari dua orang itu ada di situ. Yohanes itu adalah murid yang muda, Bapak Saudara, sehingga dia hanya menjenguk. Simon Petrus adalah murid yang tertua. Dia datang dan masuk kubur kosong itu. Mungkin Bapak Ibu ada nonton atau melihat di YouTube atau baca-baca. Jadi ada di beberapa tempat yang mengatakan itu adalah kain kafan Yesus, lalu kain yang menutup kepalanya. Jadi Bapak Ibu, kita mengimani
cermat itu Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu buka Google itu teliti. Itu banyak anak sekarang kan tidak teliti, termasuk kita kali ya, tidak teliti. Kalau mau minta satu barang anak-anak itu sudah apa? Tidak ada. Itu jawaban yang pas. Ada tidak teliti itu. Coba Bapak Ibu tanya anak-anak atau mereka tanya ke kita sesuatu, lalu kita tanya bilang ada di satu A, B dan C, bilang tidak ada. Itu berarti tidak cermat. Nah, cermat itu dia punya padanan teliti. Nah, ketika mereka dalam proses sekolah, kalau nggak teliti, harusnya dapat nilai 100, bisa jadi 96, 94. Karena apa? Nggak teliti. Padahal topik atau tema yang diberikan saat nilai itu teliti, cermat. Korek-korek siapa yang bikin itu topik ide? Kok kan cermat ya? Telitilah berpikir, tidak saja pula ya. Cermatlah berpikir, cermat, telitilah, agar supaya apa yang diberitakan itu kita lihat, oh iya realnya, dia akan bangkit dan seterusnya. Diteliti dari hasil apa yang sudah diberitahukan oleh Yesus ketika proses perjalanan 3,5 tahun. Yesus itu masih muda loh Ibu. Jadi karena itu kalau Bapak Ibu punya buku almarhum Pendeta Andi Israel itu 33. Setiap bukunya itu 33 lembar. Itulah kehidupan Yesus. Hebat pula ya, pendeta itu menggiring seseorang untuk ada pada pengertian pemahaman tentang makna dari usia perjalanan Yesus. Sehingga setiap yang punya buku itu 33 lembar. Itu 33 tahun Yesus. Ya. Hebatnya dia cari itu cermat itu. Cermat dan orang ingat itu. Mengapa yang 33? Mengapa 33? Ternyata itu perjalanan kehidupan Yesus. Bapak Ibu Yesus dikasih dalam Yesus, kita kembali melihat dengan slide yang berikutnya. Laporan dari Maria yang membuat kedua murid Yesus datang hadir bersama dengan Maria di kubur tersebut. Kita akan lebih detail lagi tentang perjalanan Petrus dan Yohanes ke kubur pada ayat 3 sampai 9. Slide berikutnya. Ketergasaan, emosi, Yohanes lebih mudah, berlari lebih cepat dari Petrus. Sekarang tidak kelihatan. Kalau kita tidak tanda kutip makan yang memang bukan selalu harus mengenyangkan, tapi memang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan kita juga punya aktivitas olahraga dan kehidupan sosial kita di persekutuan dan lain sebagainya itu juga berjalan lancar, maka Bapak Ibu bisa membandingkan orang usia lanjut seperti Bapak Ibu PKNU dan mereka yang tidak pernah beraktivitas hanya di rumah saja. Itu jauh berbeda. Tapi kalau rekor ini memang Yohanes lebih muda, lebih gesit, dia lari lebih cepat daripada Simon Petrus, karena kekuatannya memang lebih kuat yang muda. Tapi sekarang juga tidak terlalu kelihatan. Yang muda kalau sudah kena asam urat, ya
rumah kita. Yang pasti Bapak Ibu Saudara, kalau dia dapat kunci maka aman, dia tidak akan membongkar. Tapi biasanya tidak dapat kunci dia akan membongkar baik jendela, baik pintu kamar ataupun loker-loker yang ada di kamar kita. Ibu bapak saudara, kalau itu pencurian, Petrus berpikir tidak mungkin kain penutup itu dia diletakkan di satu tempat yang rapi. Bapak Ibu pernah dibahas. Jadi anak di GP 5 itu baru buku. Jadi disitu mungkin lipat baju ya begitu. Iya lah. Kalau saya rapi itu dia harus lipat-lipat lah dia. Lipat kayak gitu kan. Ya kan, kalau catatannya di situ kan itu dilipat kain kepala itu. Yesus hebat juga ya. Kalau ada setrika mungkin setrika ya Bu. Aduh, anehnya kalau tanya gitu. Terus ada begini, enggak, itu kalau kain itu kan ada yang halus, yang betul, dia rapi, dia pasti dia betul lagi setrikaan. Zaman dulu kan ada setrikaan, orang juga orangnya. Juga. Petrus berpikir tidak mungkin itu pencurian jenazah, karena kalau seorang pencuri kemungkinan besar mengambil jenazah beserta kain-kainnya, nggak mungkin dia tinggalkan karena dia tergesa-gesa, dibelitnya semua dan diangkutnya semua. Sedang berikutnya pada ayat 9, ketidakpahaman sebelumnya, sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa dia harus bangkit dari antara orang mati. Ayat 9. Ayat ini penting saudara berikutnya untuk memahami perkembangan iman para murid meskipun Yesus telah berkali-kali memberitahukan tentang kematian dan kebangkitannya. Ayat 9 ini harus Bapak Ibu garis bawahi karena di situ dijelaskan tentang ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi orang Kristen itu tidak menyembah Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup mengalahkan kuasa maut dan dosa. Dia dapat diimani dengan hati yang terbuka atas pertolongan Roh Kudus Tuhan untuk kita mengerti dan mengartikan makna kebangkitan ini. Jadi jangan berpindah agama, Bapak Ibu Saudara. Kami letaknya bahwa dia telah mengalahkan kuasa maut dan dosa, dan dia Tuhan yang hidup bersama dengan kita semua. Lepaskan balik, tapi tetap juga nyalikan Kristus. Dan ngerti tentang Tuhan yang bangkit. Bapak Ibu Saudara, pada saat yang berikutnya, penemuan di dalam kubur dan kesimpulan Yohanes. Saat berikutnya, kesimpulan Yohanes, mereka kembali ke rumah. Kedua murid itu, mereka menemukan apa yang mereka temukan. Petrus dan Yohanes kembali ke tempat tinggal mereka. Ini yang harus kita pahami bersama. Segala sesuatu yang terkadang tidak dimengerti dalam perjalanan iman kita, kita tidak perlu secara sulit, tapi kembali merenungkan. Itu perlu jeda yang mau dipahami bahwa segala sesuatu itu perlu tenang, perlu menghadapi dengan baik, agar supaya hasilnya juga baik. Sedang berikutnya, kalau tindakan Maria yang datang kubur pagi-pagi oleh kasihnya kepada Yesus dan kasih seringkali menjadi pendorong pertama untuk mencari dan menemukan kebenaran.
Bapak Ibu semua itu dalam hati, iya, ini kalau bukan Tuhan tidak akan ada demikian. Itu bukti dia loh. Banyak sekali pekerjaan Tuhan yang tidak perlu diekspos, tidak perlu didokumentasikan, tidak perlu di-share. Banyak peristiwa yang Tuhan hadirkan di Galilea, di pribadi, di keluarga, dan perlu di-sharekan. Itu cara Tuhan. Bukti dia bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup. Itu bukti dia. Bukti dia dengan kain peluh itu menandakan bahwa Tuhan itu berbuat dan berkarya. Jadi kita belajar, kenapa saya garis bawah bukti dia? Kita belajar bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu begitu berjasa. Bukti dia itu mengajar kita bahwa Allah itu akan ada dalam kehidupan keluarga besar Galilea, keluarga yang ada di Galilea, pribadi kita. Dan bukti dia itu mengatakan bahwa itulah karya agung dan terbesar daripada Tuhan. Bukti dia. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sesungguhnya itu bukti dia. Tuhan berbuat untuk diri kita. Yang sakit jadi sehat, yang masalah ekonomi kita mampu pelan-pelan menangkapinya, berjumpa dengan kehidupan suami istri kita yang tanda kutip komunikasinya lagi patah, lagi miss, orang tua dan anak. Bukti dia itu mengatakan kepada kita bahwa Allah itu adil. Dia tidak bisa kanan, dia adalah bukti bahwa dia tidak pakai suara kanan kiri. Dan bukti dia itu digaris bawahi Bapak Ibu Saudara menandakan bahwa kebangkitan bukan pencurian. Hal ini menunjukkan ketenangan, keteraturan dalam peristiwa yang luar biasa untuk kehidupan iman kita. Perjalanan iman. Sedang berikutnya perjalanan iman. Berikut ini menggambarkan perjalanan iman para murid. Maria awalnya berasumsi adanya pencurian. Petrus melihat bukti fisik, tetapi mungkin belum sepenuhnya memahami. Yohanes setelah melihat mulai percaya, meskipun pemahamannya tentang kitab suci, tentang kebangkitan masih terbatas. Itu perjalanan iman. Maria Magdalena, Simon Petrus, Yohanes. Itu perjalanan iman dari murid Yesus dan pengikut Yesus. Sedang berikutnya, keterbatasan pemahaman manusia mengingatkan kita bahwa pemahaman akan rencana Allah seringkali melampaui pemahaman manusia, bahkan para pengikut terdekat Yesus sekalipun. Dari perjalanan kehidupan Yesus. Sedang berikutnya, pemahaman penuh seringkali datang setelah peristiwa itu terjadi dan terus bekerja dalam hati mereka. Itu yang mau kita bersama ada pada manusia kita sejati ini. Bapak Ibu Saudara, ada lagu pelangi. Habis gelap, terbitlah pelangi. Menandakan Bapak Ibu Saudara
juga memberikan kita harapan akan kehidupan kekal bagi para pengikutnya. Selamat Paskah. Dari Villa Kuningan ini kita percaya keluarga kita diberkati Tuhan. Amin. Saat terus dengar, kita berdiri dengan menyanyikan lagu keluarga hidup indah. Segala hormat, puji dan syukur
Paskah melalui family gathering. Berkati Bapak Kaligan dan seluruh anggota tim yang ada, kerja keras mereka di tengah-tengah perjalanan pekerjaan dan lain sebagainya, mereka melakukannya dengan baik. Kiranya berkat melimpah Tuhan menyertai mereka semua. Bersama dengan proses persiapan untuk perjalanan penyelesaian pengadaan lift, kiranya masih berkata yang mereka lakukan dan para donatur yang kami percaya mencukupkan itu semua. Oke, surga kami sudah sangat Tuhan untuk jemaat Tuhan beberapa tahun depan yang ini atau hari-hari dalam minggu ini Tuhan berkati sukacita manusia maupun untuk perkawinan mereka. Kami juga percaya jemaat Tuhan yang sakit memberikan tolong tubuh, Tuhan bawa, memberikan pertolongan, pemulihan. Dan kami juga percaya bersama dengan majelis jemaat, unit misioner maupun tim Satgas Usaha Dana Irlandia, BPBJ, dan majelis jemaat. Semua yang menjadi bagian sukacita pengambilan jemaat Tuhan Irlandia, Tuhan kuduskan proses kebersamaan pelayanan kami semua. Bapak yang baik, kami senantiasa memohon pertolongan Tuhan ketika kami hadir di sini. Kami mau menaikkan doa pribadi kami di Paskah subuh ini. Kita menaikkan doa pribadi kita kepada Tuhan, kita mulai. Di keheningan pagi yang teduh ini Tuhan, dan begitu banyak doa yang kami naikkan. Baik sahabat ini dan kami menyatukan doa pribadi kami pada saat ini. Atau ada yang belum tersampaikan. Tuhan yang tahu apa yang lanjutkanlah rezeki yang diberikan berbelas kasihan Tuhan pada persoalan hidup yang tindakan yang datang yang terbuat dari cinta kasih Allah mempertaruhkan dan mempercayakan semua kami. Dan setelah usai dari kegiatan Paskah ini, kami akan masuk pada kegiatan Paskah bagi mohon dalam Tuhan yang semua. Dan kami juga percaya Tuhan, ketika kami akan pulang, setiap kendaraan bus besar, mobil kecil, kami memohon di bawah sini, di Bekasi, Galilea, dan pulang ke sini. Terima kasih Bapak, Tuhan Robinson yang memberikan ruang untuk kami akhir, dan berkati karyawan kami, dan Tuhan berkati semua yang sudah kami terima dari fasilitas ini. Tindakan yang datang dalam sukacita kekuatan Paskah Kristus dan Kristus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa.
Jemaat Tuhan, 2 amplop persembahan dan 1 lilin yang diterima pada saat masuk ruangan ini dapat dibawa bersamaan maju ke depan dengan menunggu instruksi dari para presbiter yang bertugas. Untuk 2 amplop dapat dimasukkan dalam 1 kotak persembahan yang ada di depan. Kemudian lilin dapat dinyalakan dengan mengambil api dari lilin besar yang ada di meja altar di depan. Kemudian jemaat Tuhan dapat kembali ke kursi masing-masing. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya.
berlimpah sukacita di hatiku berlimpah sukacita tetap di hatiku aku bersyukur bersukacita kasih Tuhan diam di dalamku aku bersyukur bersukacita kasih Tuhan diam di dalamku berlimpah sukacita di hatiku berlimpah sukacita tetap di hatiku aku bersyukur bersukacita kasih Tuhan diam di dalamku aku bersyukur bersukacita kasih Tuhan diam di dalamku bercita di hatiku berlimpah sukacita tetap di hatiku aku bersyukur bersukacita kasih Tuhan diam di dalamku aku bersyukur bersukacita kasih Tuhan diam di dalamku aku bersyukur bersukacita kasih Tuhan diam di dalamku. Ya Allah, kami sungguh bersyukur atas karunia keselamatan yang dianugerahkan kepada kami. Dengan hati yang melimpah dengan syukur, kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan.
terimalah dan kuduskanlah, sehingga menjadi berkat bagi pelayanan gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan matikan lilinnya, paduan suara jemaat berdoa. Edisi pada hari Paskah tanggal 20 April tahun 2025. Marilah sejenak kita mengikuti beberapa penyampaian wakil jemaat yang mengingatkan akan tugas pengurusan kita dalam gereja. Ucapan terima kasih segenap kami yang beribadah pada ibadah hari Paskah saat ini, mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Agustina Handoyo Bangun. Kiranya sabda bahagia firman yang telah disampaikan akan menjadi hidup dan berbuah oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga menjadi bermakna bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemusik Ibu Diaken Betty Elizabeth dan tim, pemandu lagu pujian Saudara Joshua Milano dan Saudari Yebi Maitimu, kesaksian pujian dari berkat PKRU, vokal grup Arindi, dan paduan suara jemaat, petugas tim multimedia drama Paskah yang telah mendukung pelaksanaan ibadah ini. Dalam rasa syukur kepada Tuhan Yesus sumber berkat, presbiter mengucapkan terima kasih atas semua bentuk pemberian persembahan yang telah diberikan Bapak Ibu saudara-saudari, khususnya bagi warga jemaat dan tamu jemaat yang telah memperhatikan dan dengan rela serta syukur membawa persembahan guna menunjang penata layanan dan penyelenggaraan panggilan dan pengurusan gereja. Tuhan Yesus Kepala Gereja kiranya memberkati berkat-Nya bagi seluruh kehidupan warganya. Solidio Gloria. Majelis Jemaat GPIB Galilea Bekasi mengucapkan selamat Paskah, kiranya kebangkitannya menyelamatkan kita. Untuk informasi lebih lanjut, warga jemaat dapat membaca warga jemaat digital yang dapat diperoleh dari masing-masing koordinator sektor. Demikian penegasan warga jemaat disampaikan. Salam majelis jemaat.
Berikutnya kami akan membacakan Pesan Paskah 2025 dari Majelis Sinode GPIB. Pesan Paskah 2025 Majelis Sinode 21 GPIB. Salam sejahtera bagi seluruh warga GPIB. Gugur batin atas kerapuhan berjalan bersama telah ditunjukkan oleh Yesus yang setia mendampingi dan menolong. Getsemani, Yudas, Pilatus, juga Golgota telah membuka jalan rekatnya Tuhan Allah dengan umat, Yesus Kristus dengan murid-murid, Roh Kudus dengan persekutuan. Mari saksikan bahwa Tuhan Allah adalah segala-galanya, sebab Ia telah membuktikan kasih-Nya kepada dunia. Paskah menjelaskan kepada kita bahwa kerapuhan, kegamangan, dan ketakutan dapat dijalani untuk merayakan pemulihan yang membaharui diri. Kebangkitan Yesus memberi energi positif untuk berjalan bersama. Sun Hodos 1 untuk GPIB. Selamat merayakan Paskah Kristus. Haleluya, Kristus sudah bangkit. Majelis Sinode 21 GPIB. Terima kasih. Saya berdiri, kembalilah dua hari di Surabaya mengalami bersama agar kita itu oleh kebangkitannya yang menentukan keadaan kita sebagai gereja yang baru ini. Saat ini Tuhan